Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Molawang, Bapak Manajemen SDD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Molawang yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam acara sosialisasi menerapkan pengalaman budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik sehingga kita bisa menjadi umatnya yang paling mulia. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili dengan rendah saya Bu Hindaria mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah sudi meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi demi memenuhi tugas CIB saya bersama Bu Linda di tugas akhir pada modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, yang kelima penutup atau doa. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Molawang, Bapak Mardiono. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, juga yang sangat berbahagia, juga yang senantiasa saya banggakan, JGP pihak ISPD dan guru Bidaya. Semoga tugas dari JGP dengan acara yang hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar sekaligus sudah berbentuk Allah SWT. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta kita semua berharap mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan hari ini saya sangat mengapresiasi kepada kedua teman kita. Mudah-mudahan dengan acara yang diselenggarakan pada siang hari ini dalam rangka diseminasi, yaitu sosialisasi tentang penerapan pemahaman pengalaman budaya positif, dengan harapan apa yang nanti disosialisasikan ini bisa membawa manfaat serta bermakna terhadap lembaga yang kita imani. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan ke depan dalam sosialisasi apa yang telah disampaikan nanti betul-betul kita pahami, betul-betul kita apresiasi dan kita laksanakan untuk demi kemajuan, untuk memajukan untuk pendidikan yang ada di SDN Ngelawang. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya kepada beliau berdua ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti betul-betul dapat diserap sekaligus dipahami. Oleh sebab itu, untuk dalam penyampaian ini tolong disampaikan dengan sejelas-jelasnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bermakna terhadap tenaga pendidik, sekaligus nanti imbasnya adalah terhadap anak didik kita, dan umumnya adalah kepada lembaga kita, sehingga lembaga kita ke depan menjadi lembaga yang diminati oleh masyarakat, lembaga yang menjadi kebanggaan masyarakat, yaitu masyarakat Desa Ngelawang. Sekaligus harapan yang lebih luas, saya berharap kepada kedua beliau berikut ini dapat mengimbaskan, utamanya adalah kepada teman-teman DPT dan PTT yang ada di lembaga kita, sekaligus bisa berimbas kepada yang lebih luas, satu kecamatan atau mungkin lebih luas lagi satu kabupaten. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya berharap dari kedua beliau ini betul-betul tercetak sebagai guru-guru yang merupakan ujung tombak dari lembaga kita, yang bisa menginspirasi kepada teman-teman yang belum atau mempersiapkan diri untuk memasuki atau mendaftarkan diri ke calon guru penggerak. Harapan saya, tolong jangan segan-segan, senantiasa memberi motivasi, senantiasa memberikan dorongan agar beliau-beliau yang belum terjaring pada program JGP ini, semua guru yang ada di SD Ngelawang bisa mengikuti. Syukur alhamdulillah untuk tahun depan semuanya sudah tuntas dari guru JGP. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada
kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Nadiono yang telah memberikan sambutan. Dan selanjutnya adalah acara inti, yakni sosialisasi tentang menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Dan kesempatan ini yang pertama saya sendiri yang akan menyampaikan. Kegiatan ini kami lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kami berdua nanti akan memaparkan tentang budaya positif. Dan kami berdua selalu membawa nama SDN Lolawang pada kegiatan CQP ini. Dan ini adalah beliau-beliau ini adalah pengajar kami. Yang pertama Ibu Iramawati selaku pengajar praktik saya, kemudian Bu Farida Hakim adalah pengajar praktiknya Bu Windaria, dan Bu Nini Widya Rohmawati ini adalah fasilitator kami berdua. Jadi Bu Winda dan saya ini berada di satu kelas tetapi berbeda kelompok. Lanjut begitu. Menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Lanjut. Apa itu kira-kira budaya positif? Bapak Ibu, ada yang sudah tahu? Monggo. Kira-kira apa itu budaya positif? Ada yang mencoba menjawab? Menurut saya karena masih awam ya, sekira-kira mawon budaya positif berarti pembiasaan atau kebiasaan yang baik yang berkembang di masyarakat. Terima kasih. Ada jawaban yang lain mungkin? Silakan. Monggo, baik. Lanjut Bu Indah. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini merupakan pengertian dari budaya positif, ya, Bapak Ibu. Lanjut, Bu Ida. Konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Ya. Yang pertama adalah paradigma, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini kita akan membahas ini nanti. Apa saja sih tentang beberapa poin-poin ini nanti kita bahas bersama-sama. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu sekarang ada istilah profil pelajar Pancasila yang sering kita sampaikan kepada anak-anak. Mereka harus memiliki karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu merupakan karakter dari profil pelajar Pancasila. Sedangkan pembelajaran paradigma baru merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdasarkan
melihat video dan lain sebagainya. Makanya perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Lanjut Bu Ibu. Miskonsepsi teori kontrol ini berarti kesalahpahaman konsep. Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman konsep. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Selama ini kan kita itu sepertinya guru-guru itu yang mengontrol murid. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, dari sini dengan adanya ini itu sebenarnya salah. Jadi guru itu bukan, anak-anak itu bukan kita bentuk sesuai keinginan kita, tapi kita menuntun anak-anak menghamba pada murid. Istilahnya itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada murid, menuntun siswa. Bapak Ibu, jadi siswa itu mau jadi seperti apa? Karena siswa memiliki karakter yang berbeda, cita-cita yang berbeda, serta pembelajarannya, mata pelajarannya itu ada yang disenangi dan ada yang tidak disenangi, dan juga memiliki prestasi di setiap mata pelajaran tertentu, tidak semua mata pelajaran. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Penguatan positif itu yang bagaimana nih? Kira-kira ada yang tahu? Penguatan positif. Kira-kira? Tadi kan membahas di budaya positif ya. Nah, sudah disampaikan oleh Bu Wiwi dan juga sudah disampaikan oleh narasumber atau panjenengan Bu Yati. Nah, kalau penguatan positif ini juga ada hubungan dengan budaya positif. Jadi anak-anak sudah melakukan nilai-nilai seperti yang disampaikan tadi, nilai-nilai atau kegiatan-kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah, pembiasaan positif, maka anak-anak juga membutuhkan penguatan positif. Nah, penguatan positif ini mungkin bisa kita memberikan penghargaan kepada anak, sehingga kalau itu memang perilakunya sesuai, diharapkan bahwa itu semakin melekat pada siswa, semakin baik, semakin berkembang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain? Ilustrasi penguatan positif itu menurut pemahaman saya bahwa penguatan ini berdampak terhadap kehidupan peserta didik. Apa yang dilakukan di sekolah, kebiasaan yang dilakukan di sekolah ini berimbas kepada kehidupan baik di sekolah maupun di rumah atau di masyarakat. Jadi itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, memang betul untuk penguatan positif itu sangat diperlukan, tetapi tidak selamanya penguatan positif itu efektif dan memberikan manfaat. Contohnya, ketika anak itu berangkat pagi, nah anak-anak besok yang berangkat pagi akan diberi reward bintang, tetapi ada kalanya ketika bintang itu dihilangkan, maka keinginan untuk berangkat pagi tadi itu akan menurun. Buat apa saya berangkat pagi, saya nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang membuat ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat. Nah, dari sini kita harus menumbuhkan budaya positif itu dari hati siswa, bukan karena sesuatu. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ketika siswa itu biasanya melakukan kesalahan, kita itu akan dari dulu itu dia marah-marah atau mendudukkan siswa tersebut, membuat kok ini sih. Nah, seperti itu kan membuat rasa bersalah. Nah, itu tidak selamanya menguatkan karakter.
ya, malah akan menimbulkan karakter-karakter baru misalnya itu. Ini kata seperti mungkin apa profesan. Kalau misalnya tidak mengerti ya malah tambah nakal, namun selanjutnya ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, seperti tadi kita itu ingin membuat siswa itu seperti keinginan kita. Nah, bukan itu ya Bapak Ibu, karena siswa atau anak memiliki impiannya sendiri, memiliki keinginan, memiliki angan-angan sendiri, dan kita harus mengarahkan dan menuntut, bukan memaksa siswa itu mau menjadi seperti apa yang kita inginkan. Begitu. Lanjut. Disiplin positif. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kalau penghargaan tadi itu biar dipuji oleh Bapak Ibu guru atau berupa bintang atau hadiah meskipun itu sekedar permen, itu penghargaan. Atau berupa ancaman dan hukuman. Biasanya nanti kalau nggak datang pagi kena hukuman. Nah, seperti itu dia menjalaninya itu dengan rasa takut, bukan dari kesadarannya pribadi. Ya, Bapak Ibu, lanjut Bu Ida. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contohnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai dari profil belajar Pancasila, terus kemudian itu Leaders Program, kemudian keterampilan hidup life skill. Ini. Kalau ini yang sudah kita praktekkan di sekolah. Dan alangkah baiknya kita dan anak-anak itu memiliki ini semua. Nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut pada poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Apa saja? Makan, boleh, lanjutnya lain. Kesehatan, boleh, kemudian tempat aman, merasa aman, apalagi merasa disayangi, ya, merasa dicintai, jadi bapak deh. Itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kita kupas secara mendalam setelah ini. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa saja poin-poinnya? Poin-poinnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jadi kita membutuhkan ini. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan manusia itu membutuhkan kasih sayang. Yang kedua, nggak mungkin kita itu tidak membutuhkan kasih sayang dari orang lain. Pasti kita membutuhkannya, yaitu rasa diterima
kebutuhan manusia dalam poin penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi tetap terarah. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Karena tertawa itu juga merupakan kebutuhan manusia. Kalau sampai kita tertawa, karena itu bisa membuat kita semakin stres nantinya. Dari situ saja itu harus betul sekali. Jadi bagaimana jadinya kalau kita itu tidak mendapatkan salah satu dari kelima poin ini? Kira-kira bagaimana? Coba monggo, sinten. Kalau kita tidak mendapatkan salah satu saja dari 5 poin ini, rasanya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Kurang sejahtera, kemudian monggo sedih, terus melongso, merasa terpuji, betul sekali. Nah, jadi bagaimana kita itu harus untuk memenuhi ini? Ya, kita harus apa? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu? Memiliki kompetensi dasar, kemudian apa lagi? Bapak Ibu, percaya diri boleh, apa lagi? Monggo. Supel dalam bergaul, ya. Jadi kita itu dimanapun kita bisa menyesuaikan diri. Lanjut Bu Ina. Motivasi perilaku manusia ada 2. Yang pertama adalah motivasi eksternal, meliputi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang alangkah baiknya itu tidak kita gunakan motivasi eksternal ini, karena ada embel-embelnya. Jadi ketika kita hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ketika hukuman, ketidaknyamanan, dan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu sudah tidak ada, maka kita akan kembali lagi ke setelan awal, menjadi melewat lagi dan lain sebagainya, begitu. Dan motivasi yang kedua adalah motivasi internal, berisi tentang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan jadi motivasi ini benar-benar timbul dari hati kita, bukan karena orang lain. Saya harus begini, saya harus begitu, saya harus mencapai ini, saya harus mencapai itu, karena diri saya sendiri, bukan karena orang lain. Saya harus berangkat pagi karena itu kewajiban saya. Saya harus menyelesaikan ini karena ini memang target saya. Seperti itu, dan saya yakin panjenengan semuanya itu memiliki target dalam hidup ini. Dan pasti memiliki langkah atau ancang-ancang untuk meraih itu semua. Alhamdulillah, betul sekali. Lanjut Bu. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, yang pertama, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan. Sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan ini nanti itu ada pembahasan tersendiri. Ini hanya sekedar perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kenapa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba? Karena setiap kali ada kejadian, misalnya siswa tersebut terlambat bengkak atau membuat gaduh atau membolos, langsung itu sudah bersihkan tangannya, sudah masak jeding sana. Nah, itu secara
itu ya. Dan sedangkan restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Anak itu menyadari kesalahannya itu apa, dan dia itu tahu nilai-nilai apa saja yang sudah dia langgar. Jadi dia tahu langkah apa selanjutnya yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Begitu, oke? Itu hanya sekedar contoh di poin pertama. Lanjut, Bu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan ice breaking ya, Bapak Ibu. Seperti ini. Tangan ke atas. Terima kasih Bu Piati. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Ya, di sini kami berkolaborasi. Tadi Bu Piati sudah menyampaikan beberapa tentang materi pada budaya positif, dan sekarang tiba di saatnya kami menyampaikan berikutnya, yaitu tentang posisi kontrol. Posisi kontrol, Bapak Ibu guru ini merupakan memiliki posisi kontrol di dalam kelas terhadap anak didiknya. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tiati tadi, pada posisi penghukum, guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pada kalimatnya seperti apa contohnya? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pada posisi kontrol penghukum. Jadi apabila murid kita melakukan kesalahan, kita bisa menjadi posisi kontrol penghukum. Kemudian posisi kontrol selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita harus bisa juga menjadi sebagai seorang guru itu agar murid kita memiliki rasa bersalah. Ya, jadi bisa kita mengucapkan kalimat saat murid kita melakukan kesalahan ini ya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Biar murid kita memiliki rasa bersalah atas perbuatannya yang sudah tidak sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian kita juga bisa menempatkan diri kita sebagai teman. Posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman. Di situ kita bila menghadapi murid kita yang telah melakukan kesalahan, kata yang bisa kita ucapkan yaitu, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak Bapak pernah bantu.
situ kita memiliki tugas menghitung dan mengukur. Di situ kita memantau apakah peserta didik sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Di situ kita menyesuaikan diri. Hasilnya itu anak sudah bisa menyesuaikan diri dengan apa yang sudah disepakati bersama. Kemudian posisi kontrol yang paling terakhir ya, yang sukses ini yaitu manajer. Di situ kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di antaranya apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kegiatan ini dapat kita lakukan apabila kita menghadapi murid kita yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Seperti kami kemarin menghadapi siswa yang tidak mengerjakan PR. Kita bisa melakukan posisi kontrol ini, tentunya dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Nanti berikutnya akan kita bahas. Baik, next Bu Yati. Posisi kontrol. Nah, ini ya ada beberapa contoh kalimat-kalimat yang menjadi contoh posisi kontrol. Nah, di sini ada pertanyaan, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini masuk pada posisi kontrol apa Bapak Ibu? Sebagai pembuku, teman, pemantau, manajer, atau pembuat merasa bersalah? Termasuk apa ini? Membuat rasa bersalah. Ya, coba kita lihat. Oh ya, tepat sekali ya. Jadi pembuat rasa bersalah seperti itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang bisa kita, coba kembali Bu Yati, bisa kita ajukan untuk menangani murid kita yang melakukan kesalahan, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Karena apa? Karena pada kurikulum Merdeka ini kita itu melarang pada peserta didik itu tidak dianjurkan seperti itu. Okay? Jadi kita harus bisa menerapkan 5 posisi kontrol ini jika kita menghadapi murid kita melakukan kesalahan, marah-marah, menghukum, seperti itu tidak dibenarkan lagi Bapak Ibu. Lanjut Bu Yati. Selanjutnya yaitu posisi kontrol berikutnya ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini masuk pada posisi kontrol apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira? Penghukum. Coba kita lihat penghukum. Iya, tepat sekali ya. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini masuk pada posisi kontrol penghukum ya. Jadi marah-marah yang berlebihan itu sudah tidak dianjurkan oleh Bapak Ibu. Kita itu dalam menangani beberapa masalah, kasus atau kenakalan-kenakalan pada murid kita sudah dihadapkan dengan 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai seperti itu. Kemudian selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu sebagai teman, tepat sekali ya. Nah, ini ayolah lakukan. Jadi biar tumbuh dari hati nurani murid tersebut untuk melakukan perubahan pada dirinya. Jadi kita tumbuhkan dari hati nuraninya untuk melakukan perubahan, untuk melakukan perbaikan atas kesalahan-kesalahannya, bukan dengan membentak-bentak atau seperti yang zaman dulu-dulu ya. Jadi kita lakukan perubahan pada diri kita. Bagaimana kita menghadapi kenakalan-kenakalan atau kesalahan-kesalahan pada murid kita. Selanjutnya jadi, kemudian ada lagi posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pemantau ya, tepat sekali ya. Jadi kamu tidak akan mendapatkan nilai. Kita
bertugas sebagai posisi kontrol pemantau. Jadi kita perlu juga mengingatkan murid kita jika ada yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Nah, dengan kata-kata kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, supaya dia tumbuh tanggung jawabnya karena untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya Bu Biati, kemudian posisi kontrol selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kontrol manager, ya tepat sekali ya. Jadi pada posisi kontrol manager ini tingkatannya sudah tinggi. Jadi kita menumbuhkan kesadaran pada murid kita akan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian supaya dia itu bisa diterima nantinya di kehidupan masyarakat. Jadi dia sudah bisa memanajer dirinya, tahu akan kesalahannya, tahu akan kebaikan-kebaikan apa yang harus saya lakukan agar saya dapat diterima di masyarakat. Seperti itu. Baik. Nah ini, pada posisi kontrol manager, maka suara guru sebaiknya tulus, ya. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda-gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi tingkatan manajer itu sudah tinggi. Kita bisa menjadi teman, juga bisa menjadi pemantau, juga bisa sebagai ini manajer itu tadi ya. Kemudian terjadi lanjut. Kita sekarang akan melanjutkan ke keyakinan kelas dari 5 posisi kontrol yang sudah kita pelajari. Nah, kita akan lanjut kegiatan yang dapat kita terapkan pada kelas kita, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini kalau keyakinan kelas itu dari hati nurani kita yang membuat, kita yang melaksanakan, dan kita yang mematuhinya. Kalau peraturan itu peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak, sekolah atau guru, yang harus ditaati oleh objeknya, yaitu murid. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek, tanpa persetujuan murid yang harus melaksanakannya. Ya, kan seperti itu ya. Selama ini kita membuat peraturan kelas, membuat peraturan sekolah ya, peraturan kelas juga ada, tanpa kita bertanya kepada siswa akan apa saja yang harus kita terapkan di dalam kelas kita, seperti itu. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek, tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid, dan untuk menanamkan kebajikan murid. Jadi Bapak Ibu nanti di dalam kelas bisa menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat bersama oleh guru dan juga murid. Kita tawarkan keyakinan kelas apa saja yang nantinya akan kita patuhi, kita terapkan di dalam kelas kita, dalam kegiatan pembelajaran ataupun dalam kegiatan sehari-hari saat berada di sekolah, bahkan apabila perlu akan diterapkan di lingkungan rumah dan masyarakat. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas ini? Nah, yang pertama bersifat abstrak dari peraturan. Jadi kita tawarkan kepada siswa, ya, kalau itu dilarang buang sampah sembarangan gitu, tapi kita rubah ya kalimatnya menjadi menjaga kebersihan, ya tepat sekali, menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Nah seperti itu kita ubah menjadi datang tepat waktu.
setiap siswa akan melakukan tindakan bersalah, ingat, oh ya, aku sudah melakukan keyakinan kelas, aku sudah menerapkan keyakinan kelas bersama Bapak Ibu guru dan juga teman-temanku. Maka keyakinan kelas itu harus aku laksanakan, tidak boleh aku langgar, seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau kelas rendah, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan diterapkan nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing, kelas 1, 2, 3, seperti itu ya, Bu Endang, Bu Mul. Bisa ini dilaksanakan, Bu. Tujuannya sangat baik sekali untuk meningkatkan budaya positif yang ada di lembaga kita, di kelas, dan tentunya dari dalam diri murid tersebut, supaya dia bisa mengatur dirinya, supaya dia bisa menjadi manajer dirinya sendiri juga, seperti itu. Kemudian melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Untuk lebih jelasnya nanti tentang bagaimana video pembuatan keyakinan kelas itu sudah banyak sekali, bisa kita adopsi di kelas kita, diterapkan dengan menggunakan ini ya, kalimat-kalimat supaya siswa itu mudah menerima keyakinan kelas tersebut. Baik, next Yati. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita terapkan di kelas kita, nantinya apabila terjadi sebuah masalah, kita dapat menyelesaikan masalah yang ada di kelas kita itu menggunakan segitiga restitusi. Sekarang istilahnya itu segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita menawarkan kepada murid ya, bukan kita, tapi murid sendiri yang akan menentukan perbaikan dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Tentunya juga merujuk dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, bagaimana prosesnya segitiga restitusi itu? Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Nah, jadi di sini kita menstabilkan identitas dengan kalimat-kalimatnya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi seperti kemarin saya mendapati siswa saya ini Kirana ya, sukanya kan mengolok-olok Zahra. Nah, di situ saya panggil dia. Kemudian saya sampaikan, Kirana memang berbuat salah itu wajar. Bu Binda pun pernah berbuat salah. Manusiawi seperti itu berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh kalimatnya. Kamu juga berhak seperti itu melakukan kesalahan manusiawi. Lalu kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan tindakan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tapi kita tidak perlu marah-marah. Kita ajak bicara. Kemudian setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, ini kalimat contoh-contoh kalimatnya, kita bisa menanyakan keyakinan. Dari sini akan tampak keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang sudah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang keyakinan kelas kita? Kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas tersebut? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, itu bisa kita tanyakan di sini, menanyakan keyakinan kelas hingga akhirnya murid tersebut mampu menentukan sendiri tindakan perbaikan apa yang harus saya lakukan sehingga akan suasana kondusif lagi di dalam kelas.
saya Windaria. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan pendidikan yang ada di SDN Lolawang ini tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Windaria. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru semua, dari apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu mulai menggerakkan dirinya sendiri. Ya. Saya ini selama ini itu sebagai siapa, sebagai apa? Posisi kontrol saya itu sebagai apa? Saya sebagai pembuku atau apakah saya sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai apa lagi tadi? Manajer, pemantau. Nah, sebagai pemantau. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi yang disarankan adalah sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika kita menyelesaikan suatu masalah, kita posisikan diri kita itu sebagai manajer, jangan langsung ujuk-ujuk sebagai pembuku. Ya, nanti kalau sebagai manajer itu belum bisa, maka kita bisa melorot, ya, melorot ke posisi kontrol yang lain. Ya, dan untuk sebagai pembuku itu boleh kita lakukan, tapi itu adalah solusi akhir. Dan sewaktu lokakarya kemarin itu saya bercerita kepada PP saya tentang beberapa kejadian yang saya alami di SDN Lolawang terkait dengan beberapa masalah-masalah yang ada di SDN Lolawang. Dan memang saat itu tidak bisa saya melakukan segitiga restitusi yang memposisikan diri saya sebagai manajer. Dan akhirnya yang terakhir yaitu membuat rasa bersalah waktu itu yang saya terangkan. Dan saat ini saya kemarin melakukan segitiga restitusi kepada murid saya dan tidak berhasil. Akhirnya saya memposisikan diri saya sebagai pembuat rasa bersalah, dan alhamdulillah anaknya sudah bisa masuk dan menyadari. Nah, tapi perlu diingat lagi Bapak Ibu, karena posisi kontrol penghukum itu tidak dianjurkan. Tetapi apakah itu boleh? Sebenarnya boleh, tetapi itu yang paling akhir dan terakhir. Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu yang ingin menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun menjalankan menjadi sebagai seorang guru, dan saya yakin tidak mungkin ada yang lurus-lurus saja, ya. Pasti ada masalah. Mungkin ada yang mau bercerita atau berbagi. Dipersilakan, siapa? Monggo, ada yang mau menceritakan pengalaman? Ya, Siska barangkali silakan. Monggo. Terima kasih. Hanya ini berbagi Ibu. Memang dari 5 posisi kontrol itu yang menduduki posisi tertinggi adalah posisi manajer, di mana di posisi itu sudah tidak ada hukuman. Kita melakukan segitiga restitusi, kita ajak bicara anak-anak dengan ada yang lembut dan sebagainya, sudah disampaikan oleh Bu Winda, sehingga itu akan menumbuhkan kesadaran dari diri siswa. Dia menyadari apa kesalahannya dan apa yang harus dia perbuat untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, dari penjelasan kami dengan berdua itu memang disiplin positif itu jika menggunakan kontrol yang lain seperti penghukum, pembuat rasa bersalah dan yang lainnya selain manajer, itu saya rasa memang akan membuat anak itu kesadarannya kurang, karena hanya ada motivasi eksternal. Jadi tidak melekat sepenuhnya dari kesadaran dia, dari hatinya, dari kesadaran. Sehingga misalnya kalau saya memposisikan diri sebagai
tanpa kesepakatan dengan anak. Nah, kamu kalau datang terlambat, jangan masuk kelas dulu, sirami taman dulu, bersihkan taman, sabut rumput dan sebagainya. Bisa jadi dia melakukan. Apakah kita menjamin besok dia tidak terlambat lagi? Nah, belum tentu. Bisa jadi diulang-ulang lagi beda. Nah, begitu tadi. Karena terkadang dengan posisi kontrol yang menghukum itu kan anak-anak memenuhinya hanya karena rasa takut, tidak benar-benar sadar. Oh, saya salah, saya harus memperbaiki. Berarti besok saya tidak boleh terlambat. Nah, anak-anak kalau dengan begitu tuh tidak takut, malah yang ada ya sering diulang kan yang kita tulis seperti itu gitu. Nah, jadi memang perlu sekali yang banyak sampaikan bahwa posisi yang terbaik itu kita memposisikan diri, sama-sama belajar, memposisikan diri berada di posisi manajer dengan harapan bahwa tumbuhlah kesadaran itu dari dalam diri anak-anak. Jadi benar-benar motivasi internal, bukan karena ingin disanjung. Kalaupun ingin karena saya nanti kalau mendapatkan nilai baik, Bobi nanti akan senang dengan saya dan sebagainya. Nah, itu kan bisa luntur gitu Ibu. Nanti kalau memang dia sadar, saya harus belajar karena ini tanggung jawab saya. Karena kewajiban saya sebagai murid, saya harus semangat belajar dan sebagainya. Ketika dia menyadari dihubungkan dengan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal tadi, nah insya Allah dengan tumbuhnya itu maka mereka akan tumbuh menjadi siswa yang luar biasa karena tumbuh kesadaran itu dari dalam dirinya atau motivasi internal bukan karena motivasi eksternal. Terima kasih tepuk tangan untuk kita. Terima kasih dan teman-teman dan maaf Bapak Ibu saya kebiasaan manggilnya teman-teman. Jadinya walaupun berbeda. Nah itu adalah pemaparan dari kami. Semoga di sini saya juga bukan berarti saya dan Bu Wida di sini itu sudah hebat, sudah menerapkan yang sebagai manajer selama ini gitu. Dan saya di sini juga masih tahap belajar, berusaha untuk memiliki jiwa yang memposisikan saya itu sebagai kontrol manager, dan saya harap Bapak Ibu guru juga semuanya seperti itu. Ya, semoga apa yang kami sampaikan hari ini dalam kegiatan belajar bareng, belajar bareng memberikan manfaat untuk kita semuanya dan bisa kita imbaskan kepada anak didik kita. Semoga SDN Melawan semakin baik, semakin maju dan memiliki siswa-siswi yang lebih berkarakter dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Amin. Baik, dari saya dan Bu Winda, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya acara akan ditutup dengan doa. Kepada Bapak Andika kami persilakan. Nggak usah 1 jam 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan pemaparan dari Bu Winda dan Bu Yati. Semoga apa yang telah dipaparkan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi tambahan referensi untuk Bapak Ibu guru khususnya di SDN Melawan dan umumnya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi
بسكرات ونجاة من النار والعفا عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.